think you might be forgetting what you do for a living. Lemon, where's the briefcase? Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Cabruk. Kumaha kabar baraya sekalian? Masih sehat dan napas masih pakai hidung dong ya? Ya langsung aja kali ini Mamang kembali akan membahas sebuah alur dari cerita film berjudul Bullet Train yang rilis di tahun ini alias masih anget cuy. Berlatar di dalam sebuah kereta cepat atau kereta peluru di negara Jepang, beberapa orang pembunuh bayaran dikumpulkan untuk misi yang berbeda. Namun ternyata misi mereka itu berkaitan dengan satu benda yang sama, yaitu sebuah koper berisikan uang jutaan dolar milik salah satu mafia paling ditakuti. Kira-kira siapa yang bakal dapetin koper uang tersebut? Nah, sebelum lanjut ke alur filmnya, Mamang ingetin buat yang belum subrek, bisa langsung disubrek aja dan jangan lupa buat pencet gambar lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video baru dari Mamang. Kalau udah dipencet semuanya, langsung aja kita gasin masuk ke alur cerita filmnya cuy. Film kali ini diawali dengan tampilan sebuah rumah sakit di mana seorang bocah bernama Wataru sedang berada dalam keadaan koma di dalam sana. Ayah dari Wataru yang bernama Kimura terlihat sedang menemani anaknya di dalam sana. Wataru sendiri berakhir di rumah sakit itu setelah seseorang mendorongnya dari atas sebuah gedung pencakar langit. Sementara Kimura sendiri adalah seorang pembunuh bayaran sekaligus anak dari seorang mantan Yakuza yang paling ditakuti di kota itu yang akan kita sebut The Elder. Di sini ia merasa kesal kepada anaknya Kimura karena tidak melindungi cucu kesayangannya sampai hal tersebut bisa terjadi. Di tempat lain, seorang pria berjulukan Ladybug tengah menerima sebuah panggilan telepon dari wanita bernama Maria. Ladybug atau yang akan kita panggil BP ini adalah pembunuh bayaran yang terkenal akan kesialannya. Di misi terakhirnya, seorang pelayan hotel melakukan terjun bebas di atas mobil miliknya saat BP tengah memata-matai targetnya seorang politikus dari Banteng. Maria di sini kembali memberikan BP sebuah misi dari atasannya Barry untuk mengambil sebuah koper berisikan uang di dalam sebuah kereta cepat. Misi itu sendiri seharusnya diterima pembunuh bayaran lain bernama Carver, namun dirinya tiba-tiba mengalami diare dan BP yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Maria. Tiba di stasiun, BP pun bertemu dengan Kimura yang juga terlihat tengah berada di stasiun tersebut. Sempat bertabrakan dan BP menjatuhkan tiket dan kunci loker miliknya, sehingga ia pun terpaksa harus menjebol paksa loker miliknya untuk mengambil persenjataan yang telah disiapkan Maria sebelumnya. Namun karena ingin menyelesaikan tugasnya tanpa menarik perhatian, BP pun memutuskan untuk tidak membawa senjata dan hanya membawa bubuk obat tidur yang ada di sana. BP sendiri kemudian masuk ke dalam kereta dan hanya bisa memperlihatkan bukti pembelian tiket karena tiket miliknya terjatuh di sebuah tempat. Sementara Kimura masuk ke dalam gerbong kelas 1 untuk menemui seseorang yang merupakan targetnya kali ini. Di dalam kereta itu juga ada dua orang pembunuh bayaran lainnya, pria kembar bernama Lemon dan Tangerine, yang ditugaskan untuk membawa seorang pria anak dari mafia bernama White Death. Lemon adalah salah satu pembunuh bayaran unik yang memiliki hobi menonton kartun dari Thomas. Lemon dan Tangerine ditugaskan ayah dari pria tersebut untuk membawa pulang anaknya itu bersama dengan sebuah koper berisikan uang agar kembali dengan aman. Mereka berdua pun kemudian mulai menceritakan aksi heroik mereka saat menyelamatkan pria itu dari penculikan para triad sebelumnya. I'm Tangerine, he's Lemon. What is important are the 17 dead bodies we left getting you? 16. I'll smash my f***ing head through a brick. Pretty bubbles in here. Oh, to pretty bubbles in 10. I'm a bitch. You okay? Oh. Sementara mereka sedang berbincang, BP dengan semua kesialannya tanpa sengaja kali ini menemukan koper tersebut di bagian gerbong barang. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mengamankan koper tersebut dan bersiap turun di stasiun berikutnya. Koper itu ternyata berisikan uang tebusan senilai 10 juta dolar
yang digunakan untuk memancing para triad agar mau dan membuat pertemuan dengan Lemon dan juga Tangerine. Tak lama saat berbincang, Tangerine menanyakan keberadaan dari koper itu kepada rekannya Lemon dan baru menyadari jika koper berisikan uang itu telah digondol oleh maling. It's too easy. You're overthinking it. Where's the briefcase? Oh, it's that shit. Hello? Do you have White Dead's son? It was just it. Kimura yang tersadar dari pingsannya dengan posisi tangan terikat, kemudian kembali berusaha membunuh targetnya. Seorang gadis berjulukan The Prince adalah pelaku yang telah membuat anak dari Kimura berakhir di rumah sakit. Namun hal itu terhenti saat dirinya mendengar percakapan di telepon di mana si gadis tersebut menaruh salah satu anak buahnya di rumah sakit untuk membunuh Wataru. And you came here to kill me. Kill Wataru. Si gadis menceritakan jika 2 hari lalu dirinya melihat Kimura memberikan sebuah tas kepada rekan dari White Dead, bos yang memberikan Kimura tugas tersebut. Mengetahui jika Kimura bekerja untuk White Dead, ia pun menyuruhnya untuk membunuh bosnya sendiri demi menyelamatkan nyawa dari putranya. Tangerine yang menyadari jika koper mereka telah digondol oleh maling, kemudian menceritakan siapa sosok dari White Dead yang ternyata Lemon tidak tahu siapa orang berbahaya tersebut. White Dead adalah mantan mafia Rusia sekaligus mantan agen elit KGB yang bergabung dengan para Yakuza yang dipimpin pria bernama Minegishi. Setelah berhasil menjadi orang kepercayaan dari Minegishi, White Dead memutuskan untuk mengambil alih kekuasaannya dengan membantai seluruh klan dari Yakuza itu bersama dengan geng yang dibentuknya. Mereka sendiri mendapatkan misi tersebut setelah melakukan sebuah misi pembantaian di Bolivia, tepat setelah istri dari White Dead tewas dalam sebuah kecelakaan. There's one brutal bastard. No one really knows the truth. A white death. Right inside our f***ing arse cheeks. Drunk driving accident or some shit. 3 words, Lemon. We are f***ed. Forever blowing bubble. BP kemudian bersiap untuk turun dari kereta tersebut, di mana seorang pria berjulukan The Wolf langsung berusaha untuk menghajarnya. Oke, kita sedikit mundur ke beberapa hari sebelumnya. The Wolf adalah seorang bocah yang lahir di Meksiko. Ia tinggal hanya berdua bersama ibunya, yang pada akhirnya harus meninggal dunia saat dirinya masih kecil. The Wolf tumbuh menjadi preman jalanan dan berkat keahliannya dalam bertarung, ia pun direkrut salah satu bandar kartel terbesar di Meksiko yang dipimpin pria bernama El Saguaro. Bersama bosnya itu, The Wolf berhasil menghabisi para pesaing mereka di Meksiko. Ia pun kemudian berkenalan dengan seorang wanita di sebuah bar yang kemudian dinikahinya beberapa waktu kemudian. Namun di tengah acara pernikahan mereka, istrinya itu tewas dibunuh bersama dengan para pengunjung pesta mereka. Diketahui jika BP juga berada di dalam pesta tersebut dan sedang menyamar untuk melakukan tugasnya membunuh sang bos kartel. Akibatnya mereka berdua pun harus terlibat baku hantam di dalam salah satu gerbong. Meski di sini BP masih belum menyadari siapa sosok dari The Wolf, ia pada akhirnya berhasil membunuh sang legenda dari Meksiko dengan pisau miliknya sendiri. Dude, I don't even know you. BP pun terpaksa harus kembali ke dalam kereta dan ia menyembunyikan koper itu di dalam salah satu laci di gerbong bar tersebut. Ia juga mengambil ponsel milik The Wolf untuk kembali menghubungi Maria. Dari Maria ia baru menyadari siapa sosok dari The Wolf yang baru saja dibunuhnya. Melihat BP yang kembali melintas tanpa membawa koper, The Prince yang menyadari hal itu pun langsung menuju gerbong bar dan langsung mengambil koper tersebut. Sementara BP sendiri terpaksa harus bersembunyi di salah satu rak barang saat Tangerine terlihat mulai mendekatinya. Beruntungnya di sini Tangerine tidak mengenal sosok dari BP. Namun, setelah ia bertanya kepada The Prince, Tangerine baru menyadari jika pria yang ditemuinya barusan adalah orang yang telah menggondol koper miliknya. BP ternyata pernah bertemu dengan Lemon pada sebuah misi di mana dirinya terkena tembakan 2 kali dari pistol milik Lemon.
Meski di sini Lemon masih tidak mengenali sosok dari BP, tapi ia telah diberitahukan oleh Tangerine jika BP adalah orang yang telah mengambil koper mereka. BP kemudian menawarkan sebuah kesepakatan untuk mengembalikan koper mereka dengan imbalan dirinya bisa dibebaskan untuk turun di stasiun berikutnya. Namun Lemon yang mengira jika BP telah membunuh pria yang bersama mereka, akhirnya menolak tawaran tersebut. I give you back your case. You don't kill me. I learned everything about people from Thomas. Everything. Berhasil melumpuhkan Lemon, BP kemudian pergi dari sana setelah membuang pistol dan mengambil ponsel miliknya. Tak lupa ia juga menaruh bubuk obat tidur di dalam botol kemasan milik Lemon. BP kemudian melaporkan kejadian itu kepada Maria dan menduga jika ada pembunuh bayaran lain selain si kembar dan The Wolf. Ia juga mengatakan jika anak dari White Death tewas dengan cara yang sama dengan yang terjadi di Meksiko di mana korbannya mengeluarkan darah dari lubang tubuhnya. Berusaha menghindar dari kondektur kereta, BP kemudian meminta bantuan salah satu penumpang untuk menyamar menjadi dirinya dan ia sendiri akan bersembunyi di dalam salah satu toilet di gerbong tersebut. Dari informasi yang diberikan Maria, diketahui jika seorang pembunuh bayaran berjulukan The Hornet kemungkinan adalah pelakunya. Pembunuh ini selalu meracuni korbannya dengan bisa dari ular bom slang yang mampu membekukan darah manusia. Sebuah berita juga mengatakan jika salah satu ular berbisa bom slang telah hilang dari salah satu penangkaran di Jepang. Sementara itu, Tangerine yang mendapati rekannya babak belur segera mengejar BP yang kabur ke gerbong lainnya. Saat membuka salah satu pintu gerbong, Tangerine di sini tanpa sengaja membuat salah satu ular bom slang yang dicuri kabur dari kandangnya. Tangerine juga sempat tertipu jebakan dari BP yang membuat salah satu penumpang menyamar menjadi dirinya. Kehilangan jejak dari BP, Tangerine memutuskan untuk kembali ke kursinya. Tak lama, ia mendapat panggilan telepon dari utusan Dead White yang meminta mereka untuk turun di stasiun berikutnya untuk memastikan kondisi dari anak tersebut dan juga koper yang mereka bawa. Right, what? Step off the train at the next stop with the briefcase. Where's your twin? He's a f***ing happy chappy, ain't he? Tangerine kemudian menyuruh Lemon untuk berpencar dan mencari pria dengan kacamata hitam yang telah mencuri koper mereka, sekaligus pelaku pembunuh anak dari White Death. Namun Lemon yang banyak belajar dari sosok Thomas si kereta api Tut mengatakan meski pria itu mencuri koper mereka, namun ia bukanlah pelaku pembunuh dari anak bos mereka. Sementara itu, The Prince yang berhasil mendapatkan koper tersebut kemudian membawa Kimura masuk ke dalam sebuah toilet dan menyuruhnya untuk mencoba semua kombinasi untuk bisa membuka koper tersebut. Kimura di sini sempat berusaha kembali untuk membunuh si gadis maniak itu, namun kembali terhenti saat teringat sosok dari putranya. Tak lama ayah dari Kimura menelponnya dan menanyakan kenapa dirinya tidak berada di rumah sakit. Kimura kemudian menjawab jika ia telah menemukan pelaku yang mendorong putranya dari atas gedung dan akan menangani masalah tersebut seorang diri. Sementara Kimura mencoba membuka koper tersebut, The Prince memutuskan untuk berjalan-jalan ke gerbong lainnya dan bertemu dengan mayat dari anak White Death. Tak lama dari sana, Kimura berhasil membuka koper tersebut yang ternyata berisikan setumpukan uang dan juga emas batangan. Di waktu bersamaan, The Prince juga masuk kembali ke dalam dan memasang sebuah bom di dalam koper tersebut untuk membunuh pemilik dari koper itu yang tak lain adalah White Death. The Prince ternyata telah memasang bom yang sama di pistol milik Kimura, di mana pistol itu akan meledak jika seseorang berusaha menembakkannya. Keluar dari toilet itu, mereka berdua kembali bertemu dengan sosok dari Lemon yang juga menanyakan tentang seorang pria berkacamata hitam dan sebuah koper dengan stiker di bagian pegangannya. The Prince di sini menjawab jika ia dan pamannya Kimura tidak melihat orang maupun koper tersebut. Namun Lemon menyadari ada sesuatu yang salah pada ucapan mereka berdua. Silver briefcase with the train. I never said briefcase. Di gerbong lainnya, Tangerine berhasil melacak keberadaan dari BP berkat fitur pelacak yang terpasang di ponsel milik Lemon. Mereka berdua akhirnya terlibat baku hantam di dalam salah satu gerbong dan terhenti saat salah satu pelayan di kereta itu mencoba masuk dan mengambil beberapa buah ciki jajanan. Oh,
I would love a bottle of water. I just remember I gave all my money to that guy to wear my hat and glasses. No, you're welcome. Pertarungan pun kembali dilanjutkan di mana BP hampir bisa membunuh Tangerine setelah membuka pintu darurat yang ada di sana. Namun posisi tersebut menjadi berbalik saat Tangerine berhasil mengambil sepasang sumpit untuk menusuknya ke arah BP. BP di sini kembali terselamatkan oleh dering ponsel milik Tangerine di mana panggilan itu dari salah satu anak buah White Death yang menyuruh dirinya dan juga Lemon untuk turun di stasiun berikutnya bersama koper mereka. They even know what Lemon looks like. Still take the train to Kyoto Station? Gagal meyakinkan anak buah dari White Death, Tangerine berencana untuk menjadikan BP sebagai kambing hitam atas hilangnya koper tersebut dan tewasnya anak dari White Death. Namun BP yang sedikit lebih cerdas berhasil menendang Tangerine keluar dari kereta itu. No, I understand. I get it. Oh, what? You got a better idea, do you? Lemon sendiri kini memberikan sebuah permainan kepada Kimura dan The Prince untuk bisa mengetahui siapa orang jahat di antara mereka berdua. Sambil meminum air mineral dari botol yang dibawanya, Lemon pada akhirnya memutuskan untuk menembak Kimura dan membawanya ke dalam toilet di kereta tersebut. This man, he kidnapped me and he said that he's going to... I mean, I can't shoot you both. And I'm gonna count to 3. 3. Setelah menaruh Kimura di dalam toilet itu, Lemon menemukan sebuah pistol di dalam tas milik The Prince dan baru menyadari jika pilihan yang dibuatnya salah. Namun belum sempat menembak gadis itu, efek dari obat tidur yang ditaruh BP sebelumnya mulai bereaksi. You're the Diesels. I can't kill ya. Glad you enjoyed the performance. Tangerine yang berhasil naik kembali ke dalam kereta cepat itu akhirnya bisa masuk setelah memecahkan bagian kaca kereta bagian belakang. Melihat noda darah di salah satu lantai kereta, ia pun menuju sebuah toilet di mana di dalamnya Kimura dan rekannya Lemon telah tergeletak berlumuran darah. Mengira saudaranya itu telah tewas, Tangerine memberikan kalung keberuntungan miliknya dan membawa pistol yang ada di tangan Kimura. Sementara BP tanpa sengaja menemukan ponsel milik Kimura yang dibuang The Prince sebelumnya. Di sini BP menyuruh The Elder alias ayah dari Kimura untuk mengambil ponsel anaknya itu di stasiun Kyoto. Setelahnya ia pun kembali ke gerbong bar dan mengecek koper yang telah ia curi sebelumnya. BP juga mengambil sebuah amplop dari saku The Wolf yang mana amplop itu sendiri berisikan targetnya yang ternyata adalah The Hornet. The Hornet selama ini menyamar menjadi badut di dalam kereta itu untuk menjalankan misinya membunuh anak dari White Death. Sedangkan saat di Meksiko dirinya menyamar menjadi koki kue dan berhasil membunuh semua kartel narkoboy Meksiko tersebut. Pastry chef. That thing is hot. You stole my snake, bitch. I was promised my money. Don't have another one? You gotta be better prepared. Water? The Hornet ternyata dijanjikan sejumlah uang dari sebuah koper yang ada di dalam kereta tersebut setelah dirinya berhasil menjalankan misinya. Sayangnya di sini ia harus tewas oleh racunnya sendiri. BP yang panik pun kemudian kembali menelpon Maria dan berhasil dibuat tenang oleh manajernya itu. Sementara itu Tangerine kembali mendapat telepon, namun kali ini White Death langsung yang menelponnya. Di telepon itu White Death menyadari jika mereka telah gagal menjalankan misinya dan akan memburu keduanya di stasiun Kyoto tempat kereta itu berhenti terakhir. Tangerine yang merasa telah kehilangan saudaranya pun tak peduli dan malah menantang White Death untuk segera datang dan membunuhnya. Selesai melakukan panggilan telepon tersebut, ia pun kembali bertemu dengan The Prince. Gadis itu pun kembali berakting dengan mengatakan jika pamannya Kimura dibunuh oleh pria berkacamata hitam yang juga telah membunuh Lemon. Ia di sini mengaku disandra oleh pria tersebut dan meminta kepada Tangerine untuk menolongnya. Namun, Lemon ternyata telah menempelkan sebuah stiker dari salah satu karakter kartun di film Thomas yakni Diesel pada baju yang dipakai The Prince.
Hal itu pun membuat Tangerine menyadari jika gadis yang ada di hadapannya adalah orang yang telah menembak saudaranya itu. They can read people. There's someone waiting for us at Kyoto Station. We make the next stop, we'll be fine. BP kemudian berencana untuk turun di sebuah stasiun agar bisa terhindar dari stasiun terakhir di Kyoto. Namun, tas milik gadis itu tersangkut yang membuat mereka berdua akhirnya harus melanjutkan menaiki kereta tersebut sampai stasiun Kyoto. Di waktu bersamaan, The Elder ternyata juga naik di stasiun tersebut. Merasa mendengar suara yang sama saat melakukan panggilan telepon dengan anaknya sebelumnya, The Elder kemudian memutuskan untuk duduk tepat di samping kursi BP dan juga The Prince. Saat memutuskan untuk pindah kursi, tangan BP tergigit ular bobsleigh yang kabur sebelumnya. Beruntungnya BP di sini berhasil melepaskan gigitan ular tersebut dan membuangnya ke dalam toilet. Sementara itu, The Elder yang menyadari jika gadis di sebelahnya adalah orang yang telah mendorong cucunya dari atap sebuah gedung, kemudian segera menanyakan alasannya kepada The Prince. Tanpa ragu, The Prince menjawab semuanya dan mengatakan jika putranya dan cucunya kali ini telah tewas akibat Kimura gagal menjalankan misi darinya. Namun, The Elder meyakinkan jika cucunya dan anaknya belum tewas. Ia ternyata telah mempersiapkan salah satu anak buahnya untuk menjaga cucunya dari serangan lainnya. Mendengar semua itu, The Prince memutuskan untuk kabur dari sana. They are both dead. Listen, old man. Meski telah digigit ular dengan bisa paling mematikan, BP tampaknya berhasil bertahan berkat penawar dari The Hornet sebelumnya. Di tempat duduknya itu, The Elder mengatakan jika gadis yang bersamanya adalah orang jahat, namun BP mengatakan jika kesialan sudah menjadi hal biasa baginya. The Elder kemudian mulai menceritakan tentang sosok dari dirinya, di mana dulu ia memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia sampai akhirnya semua itu dihancurkan oleh salah satu rekannya sendiri. The Elder dulunya adalah salah satu orang kepercayaan dari Yakuza yang dipimpin Minegishi, sampai seorang pria dari utara mengambil alih posisinya. Meski ia sempat mengatakan kepada Minegishi untuk tidak mempercayai orang tersebut, pada akhirnya semua klan dari Yakuza itu dibantai habis oleh orang dari utara yang tak lain adalah White Death. The White Death. I went into hiding. Fate would ever give me a chance to make things right. Dari sana mereka berdua kemudian menuju ke toilet tempat Kimura berada. Entah apa yang terjadi, ternyata Kimura masih hidup di dalam sana. Begitu juga halnya dengan Lemon yang dikira telah tewas, yang ternyata dirinya hanya tertidur akibat obat tidur di dalam botol minumannya. Ia sendiri berhasil selamat berkat rompi anti peluru yang dipakainya. Where the f*** is my brother? Marah karena saudaranya telah tewas, Lemon berusaha menyerang BP di dalam gerbong tersebut. Sementara Kimura berusaha menyerang Lemon yang telah menembaknya. Kericuhan itu pun berhasil dihentikan oleh The Elder yang mengatakan jika mereka harus bekerja sama untuk bisa bertahan dari serangan White Death dan para pasukan pembunuhnya. He shot my f***ing brother! You shot my son! I will get my revenge. I'm gonna buy some time. Tiba di stasiun Kyoto, BP pun langsung menyerahkan koper itu kepada anak buah dari White Death. Sementara White Death sendiri malah masuk ke dalam kereta tersebut dan bertemu dengan The Prince yang ternyata adalah salah satu dari anaknya. Ditinggalkan sejak kecil membuat The Prince memutuskan untuk membunuh ayahnya itu. Berusaha menjebak ayahnya dengan pistol milik Kimura sebelumnya, White Death ternyata malah tidak menembakkan senjata tersebut. I came to see you. I came here to kill you. Setelahnya barulah ia pun menemui BP dan memerintahkan anak buahnya untuk membuka koper tersebut. Sementara yang lainnya mulai bersiap di posisi mereka masing-masing. Rasa penasaran membuat BP menanyakan tentang sosok orang yang menyewa semua pembunuh bayaran di kereta tersebut. Dan benar saja,
Semua kontrak itu dibuat oleh White Death yang sengaja menempatkan mereka di dalam satu kereta untuk saling membunuh. Si kembar bersaudara ditempatkan di dalam sana karena telah membantai seluruh anggotanya di Bolivia. The Hornet masuk ke dalam daftarnya untuk dibunuh, dikarenakan The Hornet telah meracuni satu-satunya dokter ahli bedah yang mampu mengoperasi istrinya pasca mengalami kecelakaan. Ia kemudian memberikan tugas kepada The Hornet untuk membunuh putranya sendiri di dalam kereta itu dan menjanjikan sebuah koper berisikan uang sebagai pembayarannya. White Death membunuh putranya sendiri dikarenakan ia adalah penyebab dari tewasnya sang istri. Dikatakannya jika istrinya sedang dalam perjalanan menjemput putranya itu yang berada di kantor polisi saat seseorang menabrak mobil yang dikendarainya. Namun ia mengatakan jika kecelakaan itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ada seseorang yang berusaha membunuhnya pada malam itu. Namun si pembunuh tidak menyadari jika di dalam mobil itu hanya ada istrinya seorang diri. Ia pun mengira jika BP adalah sosok dari Carver yang telah membunuh istrinya. I told her not to leave. It was taken from me. It was my wife in the car. The surgeon was poisoned. I brought them all here to die. And he didn't hire 2 random operators. I'm not Carver! The Elder akhirnya berhasil berhadapan langsung dengan orang yang telah membunuh istrinya. Tanpa berbasa-basi, ia pun langsung menyerang White Death dengan pedang yang dibawanya. Sementara itu Lemon dan BP yang tak ahli dalam mengendarai kereta akhirnya mengalami kesulitan untuk menghentikan kereta tersebut. Ditambah para anak buah dari White Death yang mulai banyak berdatangan dan menembaki mereka berdua. Tak punya cara lain, BP pun memutuskan untuk mencabut semua kabel yang ada di sana untuk bisa menghentikan kereta tersebut. Namun sayangnya hal itu terlambat dan kereta mereka harus menabrak sebuah pembatas yang dipasang di ujung rel tersebut. Sementara Kimura sendiri berhasil menyelamatkan sang ayah berkat botol air mineral milik Lemon sebelumnya. Feel fate! I want bubble milk tea. How about wagon wheel? Berhasil selamat dari tabrakan tersebut, White Death kembali menemui BP untuk membunuhnya. Meski BP sendiri telah menjelaskan jika dirinya adalah pengganti dari Carver pada misi kali ini. Beruntungnya White Death di sini menggunakan pistol milik Kimura yang telah dipasangi bom sebelumnya. It's a mistake. I'm not Carver. For what it's worth, Carver is a Dude, did you see that? What was that? Tak lama seseorang datang untuk menjemput BP. Orang tersebut tak lain adalah Maria, manajer dari BP yang membuat BP terharu dibuatnya. Selama ini hanya Maria satu-satunya orang yang mau mendengarkan keluh kesah dari BP, sekaligus mampu membuatnya tenang jika mengalami kejadian sial dalam hidupnya. Need to get up. Did you come to rescue me? Maybe there was a little head trauma? Maybe. A little bit. Try not to bleed on turning that upside down. I do. Fate did not want us to get in that car. Oh! Fuck you! You bitch! Oh! Meski baru beberapa bulan rilis, film ini mendapatkan rating cukup tinggi di angka 7,4 dari 100 ribuan review penonton. Kayaknya gara-gara banyak artis papan atas di film ini, meskipun beberapa cuma jadi cameo alias figuran saliwat.
Untuk alur filmnya sendiri cukup jelimet ya, karena banyak scene flashback untuk ngejelasin alur filmnya itu sendiri. Tapi kekurangannya itu berhasil ditutup di bagian endingnya yang ngebuat penonton bakalan bilang, oh ternyata gitu. Ya, kata-kata mutiara buat film ini sendiri adalah jangan lupa bawa tiket kalau mau naik kereta. Oke cuy, cukup sekian pembahasan Mamang untuk alur film kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.